melihat kejadian mengerikan tempat di depan matanya di mana dua orang pria tengah memperebutkan badan Casey yang sudah terbujur kaku. Will yang terlihat ketakutan mundur secara perlahan, namun seperti film biasanya, Will tak sengaja menginjak ranting patah dan membuat suara yang membuatnya jadi ketahuan. Will pun lari dan berteriak mengajak teman-temannya untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak kata dan pertanyaan, mereka terus berlari dan tak tentu arah menuju lokasi perkemahan. Namun apes bagi Jordan, dia harus terhenti di mana anak panah menembus tubuhnya dan tewas seketika. Will, Marcus, dan Aaron tidak dapat melakukan apa-apa, mau tak mau mereka harus meninggalkan Jordan dan terus berlari untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di tenda, Aaron terlihat histeris, sedangkan Marcus dan Will sedang mencari kunci mobil untuk lari dari hutan. Namun sayang, tak berapa lama salah satu psikopat menemukan keberadaan mereka. Sambil memegang busur panah dan mendekat ke arah tenda, Marcus mencoba untuk bernegosiasi dan bertanya berapa ukuran celana dalamnya. Will berharap si psikopat itu mengizinkan mereka untuk pergi dengan memberikan sejumlah uang, namun harapan mereka sia-sia. Bukannya menjawab atau ngajak kopi bareng, si psikopat lain malah datang dan menyerang Marcus dari belakang dengan sebuah pisau dalam keadaan berpelukan. Marcus pun menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu dengan merelakan dirinya menjadi tumbal untuk dibantai oleh kedua psikopat tersebut. Sudah berapa lama Will dan Aaron berlari hingga tak terasa malam pun tiba. Dalam keadaan gelap mereka beristirahat dan bersembunyi di bawah batang pohon cabai yang tumbang, namun lagi-lagi What's wrong? Yeah, we follow the water. It's basic stuff they teach you in school. I mean, if we can just... Will pun tereliminasi dengan headshot di kepala, disusul dengan Aaron yang ditusuk dari belakang. Sudah dipastikan dia pun juga tidak dapat melanjutkan audisi ke babak final. Sementara itu, ayah Ellie mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anak dan menantunya pada Sheriff Marty, di mana Jeremy dan Harry pergi meninggalkan rumah untuk berburu rusa karena hingga detik ini mereka belum juga balik ke rumah. Di keesokan harinya, Sheriff Martin dan ayah Ellie bersama-sama mengecek lokasi hutan. Mereka pun melihat mobil Jeremy terparkir, namun sang ayah tak melihat anak dan menantunya berada di sana. Di gudang milik psikopat terlihat Haley dan Aaron sedang disekap. Lalu tak berapa lama kedua pria bertopeng masuk ke dalam dan membawa Aaron pergi dari ruangan gudang tersebut. Setelah karung yang menutup wajah Aaron terbuka, ia melihat dirinya kini berada di sebuah meja makan keluarga psikopat tersebut. Terlihat jelas wajah kedua pelaku pembunuhan dan penculikan itu. Di ujung meja, terlihat seorang wanita yang merupakan ibu dari psikopat tersebut. Wanita itu kemudian mengucapkan selamat datang pada Aaron dan dia memperkenalkan kedua putra kebanggaannya, yaitu Jefferson dan Cloyd, yang terlihat bahagia. Kemudian wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Haley sengaja tidak dibunuh karena anaknya membutuhkan seorang wanita, sedangkan Cloyd menyukai sesama pria dan memilih Aaron sebagai kekasihnya. Maka itu sebabnya Aaron dan Haley tidak dibunuh seperti korban lainnya. Aaron yang shock hanya bisa melihat dengan tatapan mata melotot ketakutan. Tidak berhenti di situ, ketakutan Aaron semakin bertambah ketika ia dipersilakan makan dan diberikan menu yang menjijikkan oleh keluarga psikopat tersebut. Ya, makanan itu adalah kepala Will yang berada di dalam tudung saji. Aaron yang ketakutan tak mau memakan makanan itu, namun akhirnya dipaksa oleh Cloyd dengan membuka mulut Aaron dengan secara paksa. Setelah makan malam selesai, ibu dari para psikopat tersebut menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantin dan memakainya, karena sebentar lagi upacara pernikahan Cloyd dan Aaron akan segera dimulai. Aaron juga hanya bisa pasrah dan tak bisa melakukan apa-apa ketika si ibu psikopat menyuruh Jefferson, anak yang satunya, untuk memotong urat kaki Aaron agar tidak dapat kabur. Sementara itu, terlihat Haley yang masih berada di dalam gudang mencoba untuk membuka ikatan pada kedua tangannya dengan menggesekkan talinya ke besi penyangga secara berulang-ulang dan akhirnya terlepas. Tampak Cloyd kembali masuk ke dalam ruang makan, sudah terlihat menggunakan gaun pengantin milik ibunya. Setelah itu, si mama layaknya seorang penghulu, sedangkan Jefferson mengawasi pernikahan, dan mereka juga yang mengesahkan pernikahan tersebut antara Cloyd dan Aaron. Usai sah menjadi suami istri setelah pernikahan yang sangat aneh dan menjijikkan antara Aaron dan Cloyd selesai, kini giliran Jefferson dan Haley yang akan dinikahi oleh ibunya.
Ia menyuruh Jefferson untuk membawa Haley yang masih berada di dalam gudang. Namun ketika ia membuka pintu gudang, ia tak melihat Haley tak berada lagi di dalamnya. Jefferson yang panik karena takut nggak jadi kentu gurih, ia berupaya mencari Haley yang kemungkinan masih berada di dalam gudang. Dan benar saja, namun tiba-tiba Haley muncul dari belakang dan menjerat leher si koplok Jefferson sekuat-kuatnya dan akhirnya ia pun tewas. Setelah berhasil membunuh satu psikopat, Haley pun masuk ke dalam ruang makanan. Namun tak ada siapapun di dalam sana. Haley melihat sebuah pisau sangkur terletak di atas meja dan mengambil pisau tersebut. Kemudian masuk ke dalam kamar yang ternyata di sana ada Cloyd dan Aaron yang sedang menikmati malam pertamanya. Haley berusaha mengendap-endap agar Cloyd tidak mendengar langkah kakinya. Namun sayang, Cloyd mengetahui keberadaan Haley. Namun karena sudah tanggung, Haley pun maju dan menyerang Cloyd. Namun lagi-lagi psikopat itu bisa menahan serangan Haley dan pisau Haley pun terlepas jatuh tak jauh dari Aaron. Dengan penuh amarah, Cloyd pun mencekik Haley hingga membuatnya kejat-kejat. Melihat ada kesempatan, Aaron mengambil pisau yang terjatuh di dekatnya dan cerot. Pisau itu menancap tepat mengenai perut Cloyd. Cloyd pun kesakitan berteriak dan kemudian kabur lari keluar rumah. Tanpa pikir panjang atau ngobrol-ngobrol dulu kayak film yang lain, Haley pun melepaskan ikatan pada tangan Aaron dan kemudian pergi mengejar Cloyd yang saat ini sedang kabur dan bersembunyi. Di dalam hutan, Cloyd terlihat melemah kehabisan buff, terus berjalan memasuki hutan. Tak perlu waktu lama, Haley menemukan Cloyd dan menggorok leher Cloyd dengan pisaunya hingga akhirnya Cloyd pun tewas saat itu juga. Sementara itu, di dalam rumah, Aaron berusaha keluar dengan kondisi kakinya yang sulit digerakkan. Karena kaki yang terluka parah membuatnya harus merangkak dengan kedua tangannya. Usahanya tidak berjalan lancar, hingga si ibu psikopat tersebut kini muncul berada tepat di belakangnya. Wanita itu memukul Aaron secara bertubi-tubi penuh amarah karena mengetahui kedua anaknya sudah tewas di tangan Haley. Haley yang sudah kembali melihat Aaron sedang dianiaya, mamanya psikopat itu pun dengan perlahan mendekati wanita tua tersebut. Namun wanita itu sadar akan keberadaan Haley yang berada tepat di belakangnya. Secara refleks, mama jahat itu memukul Haley dan terjatuh. Lalu ibu-ibu gila itu mencekram tubuh Haley dengan menggunakan kedua tangannya. Haley yang tak bisa menggunakan tangannya terpaksa menggunakan mulutnya untuk menggigit leher wanita tua itu layaknya vampir. Si ibu psikopat pun berteriak kejat-kejat meronta-ronta kesakitan dan tak lama kemudian dia tewas kehabisan darah. Dan lagi-lagi Haley victory dengan kemenangan 3-0. Dan keluarga psikopat pun berakhir. Scene ditutup dengan Aaron dan Haley yang meninggalkan hutan itu. Yang tak berapa lama ayah Haley dan Sheriff Martin pun tiba menemukan mereka. Dari segi cerita mudah dipahami, namun ada beberapa yang tidak dijelaskan di film ini, yaitu si bapak gemuk membawa rantai dan kapak yang menghampiri Marcus dan kawan-kawan dan bertemu juga dengan Sheriff di tengah scene. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa pria itu adalah suami dari ayah dari si keluarga psikopat. Lalu apakah hubungan pria tua itu dengan si Sheriff yang terlihat sudah saling kenal? Ya, saya tidak tahu kok, tanya saya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya guys. Semoga hari ini kalian menyenangkan. Stay safe, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Bye-bye.